Islam Al-Ibromiyah menggelar acara tausiah sekaligus sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022 di YPI Al-Ibromiyah, Jalan Tungturunan Hegarmana, Sukaluyu, Cianjur. Hebat, kakara ngorong, komo lamun ngarang buku, ngarang ngorong tos hebat. Itu bulan apa? Berapa lama? Sabulan. Berapa lama? Sabulan. Allahu Akbar. Ngagolerna ibadah, ngawangkongna ibadah, asa tidak maksiat. Asal apa? Tad apa untungna bulan Ramadan, bulan ibadah buat saya? Kupingkeun, ikuti Ustaz. Husnul khotimah bareng. Ialah mati ketika ibadah. Naon cenah? Iya, husnul khotimah teh di mana jelema maot eger. Lamun ayeuna para wargi rahimakumullah hayang husnul khotimah kudu keur baca Quran, kudu keur salat, kudu keur infak. Hari Senin berjalan. Kemudian saya nunggu pertanyaan Bapak. Ya. Itu acara ini acara rutin hari Senin. Oh iya Pak, ini kan mau persiapan semester ya. Kalau ini persiapannya seperti apa Pak untuk Persiapan apa tuh? persiapan untuk menjelang Acara itu. Persiapannya sudah dirumuskan untuk selama 1 tahun oleh masing-masing itu. Kepala sekolah dikumpulkan dengan yayasan, dibuat suatu program Pak. Selama 1 tahun ya. Itu dan jadi bukan mendadak Pak, memang diprogramkan tiap-tiap acara itu. Ya. Oke Pak, terus ini yang program kegiatan sekolah ini bisa dijelaskan Pak apa saja Pak program kegiatan Ya. seperti desain rutin dari Senin kan ya. Jadi mata pelajarannya apa saja Pak? Begini Pak, saya selaku nanti dijelaskan oleh masing-masing kepala sekolah yang jelas. Saya selaku pengurus yayasan ya, sebagai ketua yayasan ini, nama Ahmad Arifin ya. Ini berdiri kalau melihat untuk lembaga ini itu yang formal. Jadi di sini tuh ada yayasan itu punya 2 lembaga formal dan informal. Formal itu yang memicu kepada pemerintah, yaitu yang ke Diknas ya, dan ada yang SMP, SD, MI segala macam. Ada yang informal. Informal itu pesantren Pak. Majlis Ta'lim, pesantren. Sekarang ada PAUD. Kemarin PAUD juga orientasi mungkin ke formal juga ya, kalau lihat ininya ya. Kemudian ada pengajian dan sebagainya, itu pesantren ya. Jadi di sini terdiri dari MI, kalau M itu SD ya. Ada diniyah lagi. Diniyah itu informal mungkin kategorinya ya. Kalau MI semacam SD ya. Jadi sekolah dasar Islam MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian ada SMP Tungturunan, ada SMK. Masing-masing dipegang oleh ada pimpinannya Pak, ada nanti barangkali visi misi daripada masing-masing punya. Tiap lembaga itu mempunyai visi, arahnya mau kemana tujuannya Pak. Ya. Kalau kami selaku yayasan mempunyai visi khusus sih Pak, ya secara keseluruhan. Ya kan. Nanti diperbaiki aja, karena ini agak panjang ya. Jadi yayasan ini mempunyai visi atau menyetujuan menjadikan model lembaga pendidikan bertingkat nasional Pak ya, bukan lokal Cianjur tapi tingkat nasional yang berwatak Islam ya, kemudian berwawasan keilmuan, berdaya guna saing sehingga menghasilkan kader intelektual ya, berakhlak mulia, penggerak pembangunan, berkemajuan yang Islami. Itulah ya. Kemudian dijabarkan lagi dengan secara global Pak ya. Ya, secara globalnya seperti itu. Ya itu visinya, namanya visi tujuan. Kami mengharap kepada itu mencetak ya insan-insan yang punya karakter, punya ilmu dan bertahap untuk jadi pemimpin-pemimpin di masa depan Pak ya. Kemudian dijabarkan nanti oleh masing-masing sekolah ya. Bagaimana wujud anak-anak itu mencetak suatu dari orang intelektual, kemudian berdaya guna untuk pembangunan ini. Saya rasa itu. Ini didirikan oleh sebelumnya ini yayasan. Kalau kami yayasan itu
oleh Ini sudah berapa lama Pak yayasan ini berdiri? kalau secara formal itu sudah 2000, kalau lihat perizinan itu 2017 ya, zaman 2017 ya formalnya ya. Tapi sebetulnya kalau MI-nya udah sejak tahun 65 ya, udah 65, udah lama sekali tidak iya. Nah, kemudian menyusul berkembang jadi ada SMP-nya, berkembang lagi ada SMK-nya, teruslah. Bahkan kami merencanakan membuat perguruan tinggi lagi Pak di sini Pak ya. Insya Allah mungkin tahun depan atau kemudian itu mempersiapkan. Jadi jenjangnya itu dari SD, MI, SMP sama SMK ya. Harapannya Pak, Pak Ketua Yayasan untuk dengan kedepannya Kayak harapan pertama, segi ada kualitas, ada kuantitas Pak ya. Kualitas tentunya yang disebutkan tadi sebagai misinya ya, membentuk kader-kader, membentuk generasi muda, generasi penerus untuk menunjang pembangunan ya, yang berkarakter, yang berakhlak karimah itu ya. Itu harapan. Kemudian secara kuantitas tahun ini pada detik ini jumlah semua tuh 1.150 Pak ya siswa. Mudah-mudahan tahun ajaran nanti jumlah keseluruhan ya itu semua. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kan berlipat ya mungkin jadi dari 1.000 sekian menjadi 2.000 Pak. Kami usahakan ini, dan terus pembangunan insya Allah tidak akan hentinya, akan penambahan lokal-lokal, bahkan di depan akan membuat satu masjid yang bertaraf nasional juga, 3 lantai Pak. Tanahnya sudah ada, luasnya 2.700. Itu kalau dinilai uang tuh 2,7 miliar Pak. Ya. Sekarang kami sedang berupaya mencari dana untuk membuat masjid ya 3,7 miliar dan sudah dibuat proposal, sudah disampaikan pada gubernur, Pak Bupati, Pak Menteri ya. Bahkan kita akan ke negara-negara Arab ya, negara yang pendonor untuk supaya sekap terwujud. Itu terakhir Pak, hal yang terakhir yang mau disampaikan ya, harapan kami kepada semua pihak ya ini kan bukan visi ini bukan dimiliki oleh yayasan aja, tapi untuk semua tentu diharapkan ya, baik pihak pemerintah maupun masyarakat, baik Agnia ya, siapa itu untuk bisa membantu kami, paling tidak mendoakan visi daripada kita semua. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Ahmad Arifin sebagai ketua yayasan. Di atasnya ada ketua umum yaitu Muhammad Nasir ya. Muhammad ini sini Muhammad. Oke Pak, saya dari CSM TV ini Pak, mau sedikit wawancara dengan Bapak siapa? Yang perkenalkan ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riana SPD MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah. Pak bisa dijelaskan jumlah peserta siswa berapa Pak? Alhamdulillah ya, untuk di SMK Al-Hidayah sekarang itu udah hampir 400 orang siswa. Dan mudah-mudahan di tahun pelajaran baru kita bisa meningkatkannya minimal sampai 500. Karena alhamdulillah ya, di kami kebetulan ada 4 jurusan. Yang pertama itu jurusan ATPH atau pertanian. Yang kedua itu ada jurusan tata busana atau TD. Lalu yang ketiga ada jurusan OTKP atau HP. Lalu yang terakhir ada jurusan RPL. Dan mudah-mudahan semua ini komponen ataupun jurusan ini bisa menampung siswa-siswi yang khususnya yang berada di lingkungan di kampus SMK Al-Hidayah. Harapannya Pak, Bapak sebagai kepala sekolah SMK nih, kedepannya gimana Pak harapannya? Nah, kedepannya SMK dalam peningkatan pendidikannya gimana Pak? Nah, untuk harapan ke depan, saya sekarang dengan tim pengembang SMK Al-Hidayah beserta yayasan bekerja sama ya untuk menciptakan suatu aktivitas ataupun kreativitas yang nanti akan bisa memajukan para siswa, bukan hanya dari kuantitas ataupun jumlah siswa, tetapi dengan kualitasnya juga. Nah, di sini juga alhamdulillah kami lagi mengembangkan unit produksi
ya khususnya di tata busana ataupun di menjahit, dan juga bekerja sama dengan pertanian. Kami ada nanti budidaya melon ataupun semangka, dan juga bekerja sama dengan dengan tanaman hias seperti itu. Itu baru rencana Pak ya? Ya, rencana, dan memang sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Di lokasinya masih tetap di sini? Nah, masih di sini Pak. Ya, di sini kita mudah-mudahan kita untuk sementara ya baru bisa memproduksi mungkin untuk menjahit baru skalanya kecil. Bisa Tapi ke depan, bisa nanti saya memperlihatkan boleh. ini jahit ya? Ya, silakan Pak ya. Oh ya Pak, harapannya Pak ke depan harapannya gimana Pak? Nah, harapannya SMK Aligrohimia, nah ini berserta teman-teman yang ada di yayasan ataupun di lembaga SMK Aligrohimia, saya mengajak kepada para masyarakat, kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak ya, yang usia atau memasuki SMK. Nah, kami mengajak kepada semua kalangan untuk bisa memanfaatkan fasilitas ataupun memanfaatkan sekolah yang ada di SMK Aligrohimia, karena kami alhamdulillah untuk fasilitas mengenai seperti ruang belajar sudah bagus ya, ataupun juga guru-guru juga profesional, dan juga tempat prakteknya juga sudah representatif. Jadi kami tunggu kepada masyarakat untuk bisa bergabung bersama keluarga besar SMK Aligrohimia. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nanti di sini kalian silakan ya belajar semaksimal mungkin supaya nanti apa yang disampaikan oleh guru dan juga yang mengasihkan hal ini, kalian silakan nanti mengekspresikan keluarkan kemampuan semaksimal mungkin supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Ya, mungkin pesan bapak seperti itu nanti akan dilanjutkan kepada berikutnya. Sekian, itu warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Namanya siapa? Nama saya Siti. Kelas berapa? Kelas 12 B. Iya. Oh iya, ini pelajaran apa ini, Dek? Pelajaran PBC. PBC ya, PBC pembuatan busana. Adek bisa memilih apa? Dengan PBC ini memang program khusus dari sekolah? Apakah Ya, program khusus dari sini. sekolah? Jadi adek melaksanakan kegiatan ini, gitu, program ini. Iya. Dari situ adalah program. Iya. Gimana, senang nggak ini dengan pelajaran ini? Kan Senang sih. senang. Soalnya kan Ada kendalanya nggak? Ada apa? lagi praktek kan. Praktek ya. Ini dari sekolah berapa kali nih? Kalau satu minggu misalkan berapa kali gitu Pelajaran PBC. PBC ini? Empat kali ya. Harapannya nih Dek, setelah Dek bisa keluar dari sini ya, menjadi penjahit yang handal ya, terus bisa bermanfaat dengan semua orang ya, itu. Ini harapannya Adek gimana setelah keluar dari sini? Ya, harapan saya sih kalau dari sekolah ini ya pasti kan saya mengambil jurusan tata busana. Iya. Saya pengennya sih kalau dari keluar sekolah ini sebenarnya bisa lancar menjahit. Jadi jangan numpang nama aja tata busana tapi kok nggak bisa ngejahit kayak Oh gitu iya. kan. Saya kan mengambil jurusan tata busana ini ya setidaknya kalau nanti suatu saat saya bisa ingin menjadi seorang desainer. Iya. Saya mengambil jurusan ini kan juga ada tujuannya ya. Iya. Saya juga ingin bisa menjahit. Ini memang cita-cita Adek dari sejak kecil ini jadi Dari SMP kelas 3 sudah mempunyai cita-cita menjadi seorang pembusana ya. makanya saya ambil jurusan tata busana. Atau yang mau disampaikan kepada dewan guru atau
kepala sekolah gitu, apa pesan, ada pesan gitu, apa ucapan apa gitu kan setelah ini ada nggak? Ucapan khususnya untuk guru kejuruan ya, makasih sudah mendidik saya dari kelas 1 udah sahabat dengan saya sampai saya bisa di titik di mana saya bisa menjadi walaupun tidak selancar yang saya harapkan, tapi saya ingin kedepannya semoga saya bisa lebih lancar lah menjadi dan bisa lebih rapi. Jadi mengucapkan terima kasih kepada sekolah ini ya yang telah ini ya tadi. Ini juga Belajar ya. tapi insya Allah dengan semua harapan, dengan tekad dan niat, insya Allah Yang mau disampaikan kepada kepala sekolah, dewan guru atau semua adik bisa seperti setelah keluar dari ini apa? ya semoga teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Dan lain-lain, dan saya melihat perguruan atau lembaga ini sangat luar biasa. Yang asalnya jumlah siswanya bisa dihitung jari, sekarang hampir 1012 kalau saya. Di yayasan ini, di bawah naungan yayasan ini ada beberapa lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Yang formal diantaranya ada SMK Al-Ibrahimiyah, ada SMP Turunan, ada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ibrahimiyah. Ini yang formal-formal, dan yang terakhir ini ada yang namanya PAUD Al-Quran. Ini formal. Kemudian yang non formal ini ada pondok pesantren. Kemudian yang kedua ada DTA atau apa namanya, ada diniyah itu tadi, dua yang non formal ini. Dan kegiatan-kegiatannya menarik, menarik dan bagus saya kira, dengan guru-guru yang memang profesional. Gurunya jumlah konsentrasi ilmu linier itu cukup menggembirakan, sehingga apa yang menjadi target kita untuk mencerdaskan bangsa ini, khususnya siswa-siswa di sini, sudah tepat disampaikan oleh guru-guru yang memang profesinya atau linearisasinya sudah. Pak, saya dari CSM TV ini ada wawancara ya terkait PAUD ya, PAUD. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Alfian Sebagai Kepala PAUD Al-Ibrahimiyah. Oh ya, Pak, bisa dijelaskan Pak kegiatan PAUD nih dari mulai tahun pertama ya, kalau bisa dijelaskan nggak Pak? Kegiatannya apa saja? PAUD itu ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ibrahimiyah. Kebetulan PAUD ini masih liat umurnya karena lahir di awal tahun 2022 ini. Keinginan atau lahirnya PAUD ini ada di bawah Pondok Pesantren Al-Ibrahimiyah. Sekarang sudah mulai berkegiatan PAUD ini di kompleks Pondok Pesantren Al-Ibrahimiyah. Jadi awalnya munculnya PAUD ini kami berharap untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan di masyarakat sekitar, untuk menjadikan generasi bangsa ini menjadi anak yang berakhlak, cerdas, terampil dengan bimbingan Al-Quran. Mungkin seperti itu. Oh ya, tadi ada ini PAUD ini nama bisa di apa sebut nama PAUD emang itu namanya PAUD atau gimana? PAUD itu singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Emang di kementeriannya namanya seperti itu. Seperti itu. Jadi namanya khusus PAUD ya? Dari Kementerian Agama itu. Oh iya. Ada harapannya nih Kang, Akang sebagai kepala PAUD nih terkait
pendidikan anak usia dini ini gimana kan harapannya kan? Harapan kedepannya tentunya saya sebagai kepala dan rekan-rekan pendidik di Pamuduku Al Ibrahimiyah ini ingin memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat khususnya di wilayah Al Ibrahimiyah ini. Semoga generasi-generasi sekarang ini dengan bimbingan Al-Quran bisa menjadi anak yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karim. Yang mau disampaikan yang lain? Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dari CSM TV Pak, ada sedikit wawancara dengan Bapak siapa Pak? Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Ahmad Suryadi. Alhamdulillah menjabat sebagai kepala SMTS Tunturunan, Sekolah Menengah Pertama Swasta Tunturunan. Dan juga saya ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada Yayasan Al Ibrahimiyah yang memang sudah mengadakan program dengan mengundang media gitu ya untuk mengembangkan semua potensi yang ada di Yayasan Ibrahimiyah, yang ada di lembaga Yayasan Ibrahimiyah. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dari yayasan tersebut. Salah satu media terbaik yang ada di Kabupaten Cianjur sudah mau berkenan datang untuk mewawancarai para pimpinan yang ada di lingkungan Yayasan Al Ibrahimiyah ini. Harapannya Pak, harapan Bapak sebagai kepala sekolah? Harapan saya terhadap pendidikan yang ada di lingkungan Al Ibrahimiyah ini salah satunya mudah-mudahan menjadi penopang sebagai salah satu yayasan yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur ini yang bisa meningkatkan daya saing dengan lulusan dari yayasan yang lain. Yang mau disampaikan kepada orang tua siswa Pak, yang mau disampaikan saran dari Bapak sebagai kepala sekolah. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Sukaloyo dan misalnya lagi yang ada di sekitaran Desa Hegar Manah dan juga Selajame agar bisa mempercayakan siswa dan siswinya atau anak-anaknya untuk dititipkan di Yayasan Al Ibrahimiyah itu. Yang ada di lingkungan ini juga yang sudah menitipkan peserta didiknya selama ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menitipkan anak-anaknya. Dan juga bagi tahun ajaran 2022 ini kami berharap peserta didik yang ada di SMP Tunturunan ini dari tahun ke tahun ini bisa semakin bertambah. Bu, bisa dijelaskan Bu, jumlah daripada peserta didik berapa Pak? 268 Terbagi dan terbagi laki-laki. lupa Ya. Itu rombalnya aja ya. Rombalnya Jadi semua jumlahnya 200. 268 ya. Untuk persiapan PBDB seperti apa Bu? Persiapan PBDB saya bikin brosur ke tiap-tiap dimasukin ke bangun-bangun gitu, dibagikan brosur. Bentuk sosialisasi ya. Daftar pertama sampai 10 ada dari sekolah itu ringkisan berupa
pakaian olahraga satu setel gitu. Ya. Yang mau disampaikan Bu terkait masalah pendidikan sebagai baik itu ke masyarakat umum atau para orang tua siswa. Iya. Kalau ke masyarakat ya dihimbau semuanya untuk daftar ke MI meskipun banyak perdekatan gitu di sekolah-sekolah yang lain SD gitu ya, banyak mudah-mudahan banyak yang ingin mendaftarkan ke MI ya mudah-mudahan. Sekarang juga udah ada yang daftar gitu, udah banyak, alhamdulillah gitu. Himbauan saya mah mudah-mudahan ke pemerintah, mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depannya itu sekolahnya 100% lah, Iya. jangan sekarang 50% gitu. Jadi kasihan sama muridnya gitu. Yang mau disampaikan yang lain nggak ada. Udah ada. Dengan Ibu sebagai Susiawati. Oh ya, Kang, saya dari CSM TV. Jadi CSM TV mau sedikit wawancara. Bisa dijelaskan Kang kegiatan di pondok pesantren seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan di pondok pesantren, mungkin di pondok pesantren juga kurang lebih sama dengan pondok pesantren yang lain. Diawali dari jamaah subuh, ada wiridan subuh, kemudian diteruskan dengan pengajian pagi 1 jam durasinya, lalu persiapan sekolah sampai zuhur, dari zuhur untuk waktu istirahat sampai asar jamaah, kemudian bacaan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan pengajian sore, terus ada makanan sore, dilanjutkan dengan maghrib berjamaah, ditambah sholat sunnah birrul walidain dan sholat sunnah tasbih. Kemudian ada pembacaan wirid juga, wiridul haddad sampai isya. Dari isya berjamaah, kemudian ada pengajian malam, dan dari situ istirahat. Sebagai kepala sekolah DTA Al-Ibrahimiyah. Iya. Udah berapa lama Bu sebagai kepala sekolah di DTA Ibrahimiyah? Saya dari 2018. Ya, kalau berdiri DTA itu 2002 sudah mempunyai NSDT atau pelaksanaan. Tapi berdirinya dari keluarga tanpa NSDT itu sudah dari tahun 68. Bisa dijelaskan Bu program dari DTA yang paling yang diprioritaskan dari DTA Ibrahimiyah ini seperti apa Bu? Program untuk pendidikannya. Untuk pendidikan DTA ini memang madrasah diniyah takmirah awaliyah. Jadi kami dari DEPAG itu Kemenag untuk menyampaikan pendidikan di bidang agama. Ya, dari sana itu programnya 7 mata pelajaran. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab. Terus itu pembagian untuk waktu, kan sekarang di pandemi ya, ini ada perbagian waktu tidak untuk pelaksanaan daripada? Iya, sama saja kami juga mengikuti peraturan sebagaimana sekolah-sekolah formal. Walaupun kami sekolah non formal, tapi tetap pengaturan segala rupa itu kami tetap mengikuti dari kabupaten serta dari pemerintahan sesuai dengan surat edaran yang diberikan prokes oleh tetap melaksanakan prokes ya. Harapannya Bu yang mau disampaikan? Harapan kami karena visi di sini untuk terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, kami menginginkan, kami mengajak masyarakat semua yang ada di Desa Hegarmanah dan desa yang terdekat ataupun semua masyarakat yang mengetahui adanya DTA Al-Ibrahimiyah ini
untuk silakan daftarkan anak-anaknya supaya anak-anak kita mempunyai pendidikan agama yang memang bisa untuk membawa diri kita ke jalan yang lebih baik lagi dan kita berguna untuk bangsa dan agama. Itu saja harapan saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.